Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsul Bahri dengan NIM 1905100180. Pada kali ini saya akan kembali mempresentasikan mengenai suatu mata kuliah hukum asuransi kelas 6D pada Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh, yaitu mengenai jenis usaha asuransi. Yang pertama adalah usaha asuransi. Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan pelindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Asuransi yang berkembang di dalam praktik usaha perasuransian sebagaimana kita ketahui terbagi menjadi asuransi sejumlah uang ataupun asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi sosial. Penggolongan asuransi tergantung dari dasar peninjauannya sebagai lembaga penjamin kepentingan orang dalam keutuhan benda, harta, ataupun walafiat manusia. Yang pertama adalah asuransi kerugian ataupun non-life insurance. Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi menjadi yaitu yang pertama asuransi kebakaran, yaitu asuransi yang menutup risiko kebakaran. Yang kedua adalah asuransi pengangkutan, yang mana asuransi pengangkutan ini penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan ataupun kerusakan pada saat pelayaran. Yang ketiga adalah asuransi aneka, di mana adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah asuransi jiwa ataupun life insurance. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa memberikan yang pertama adalah dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. Yang kedua, santunan bagi tertanggung yang meninggal. Yang ketiga, bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci. Yang selanjutnya adalah penghimpunan dana untuk persiapan pensiun. Adapun ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi yang pertama adalah asuransi jiwa biasa ataupun ordinary life insurance. Asuransi jiwa ataupun seumur hidup atau bisa disebut whole life insurance merupakan asuransi yang memberikan proteksi pelindungan jiwa yang memiliki masa berlaku hingga seumur hidup. Asuransi ini akan diberikan untuk kamu sebagai pemegang polis selama kamu masih aktif dan belum meninggal dunia. Selanjutnya adalah asuransi jiwa kelompok ataupun group life assurance. Asuransi kelompok ini adalah asuransi terhadap bahaya kematian, kecelakaan, dan lain-lain untuk tertanggung yang terdiri atas kelompok orang atau orang yang homogen dengan menggunakan satu polis asuransi. Dan selanjutnya adalah yang kedua, asuransi jawi industrial ataupun industrial life insurance. Industri asuransi jiwa sebagai bagian dari industri jasa keuangan merupakan industri yang harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk etika dalam berusaha. Pengawasan asuransi jiwa dilakukan secara berlapis, dimulai dari pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan, auditor internal, serta komite-komite di bawah direksi dan Dewan Komisaris perusahaan, sampai dengan pengawasan oleh regulator. Selanjutnya adalah di sini terdapat reasuransi.
Dalam menjalankan ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi hal itu, perusahaan dapat membagi risiko dengan pihak lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi, sedangkan reasuransi adalah proses pengasuransian kembali pertanggungjawaban pada pihak bertanggung, yang mana pihak tertanggung biasa disebut sebagai carrying company dan pihak penanggung disebut dengan reasurator. Selanjutnya adalah fungsi reasuransi. Adapun fungsi reasuransi adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas akseptasi. Yang kedua adalah alat penyebaran risiko. Yang ketiga adalah meningkatkan stabilitas usaha. Dan yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan. Sebagaimana kita ketahui, mekanisme reasuransi adalah yang pertama adalah treaty dan fakultatif reinsuransi. Mekanisme ini disebut juga dengan automatic reasuransi. Dalam model ini, reasurator memberikan sejumlah pertanggungan yang diinginkan dengan perjanjian kontrak, dan reasurator harus menerima jumlah yang ditawarkan. Yang kedua adalah reasuransi proporsional. Pembagian risiko antara carrying company dengan reasurator dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan. Retensi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung oleh carrying company. Selanjutnya adalah reasuransi non proporsional, yang mana bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasurator untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada dalam TAT. Selanjutnya ada di sini usaha penunjang. Usaha penunjang ini diliputi yang pertama adalah pialang asuransi. Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua adalah pialang reasuransi, yaitu adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam menempatkan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Dan yang ketiga adalah penilai kerugian asuransi, yaitu adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungkan. Dan yang keempat adalah konsultan aktuaria, yang mana ini merupakan usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya agen asuransi. Agen asuransi ini merupakan suatu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang jenis usaha asuransi. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi kita semua. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.